Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berbahagia sekali bisa berjumpa dengan hadirin hadirat sekalian. Kita berbincang tentang para pendidik teladan di dalam Al-Quran. Kali ini kita bicara tentang sosok yang sangat akrab dengan mukminin, mukminat sekalian, yaitu Nabi Rasul yang istimewa. Bahkan sebagian atau jumhur ulama mengatakan beliau adalah Rasul pertama di kalangan para nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, sang pendidik teladan ini disebutkan di dalam Al-Quran sekira 43 kali. 43 kali. Ada di surat Ali Imran, ada di surat An-Nisa dan sebagainya. Terbanyak nama Nuh disebutkan di dalam Al-Quran ada di surat Hud. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW merasa sangat berat dengan surat Hud ini, karena di situ penuh dengan kisah-kisah keteladanan dan perjuangan para nabi dalam mendakwahkan iman dan Islam. Nah, satu di antaranya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kok Nabi Nuh alaihissalam itu layak disebut pendidik? Satu di antaranya adalah karena seruan beliau kepada anaknya, yaitu Kan'an, yang balelo. Apa itu balelo ya? Ingkar kepada ayahnya yang juga Rasul itu. Ingkar kepada seruan tauhid. Sehingga ketika diperintahkan, diingatkan untuk naik ke kapal, ternyata si anak ini memilih untuk pergi. Boten pak, enggak pak, saya mau ke gunung saja. Nanti sampai gunung, nanti selamat. Nabi Nuh ingatkan, jangan nak, enggak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapal ini. Nah, kejadian ini adalah menunjukkan betapa istimewanya Nuh alaihissalam dalam ikhtiarnya mendidik anaknya, keluarganya. Sehingga sampai dalam kondisi si anak yang balelo ini tidak mau naik ke kapal, beliau tidak menyerah. Lebih jauh lagi, ada sekian pelajaran dari Nuh alaihissalam untuk kita semua, untuk para orang tua, untuk para pendidik. Mari kita lihat, ada sekitar minimal 6, ya, minimal 6 pelajaran dari Nuh alaihissalam untuk kita semua, untuk para pendidik. Pertama adalah bahwa Nuh alaihissalam itu ajak anaknya, keluarganya, umatnya kepada tauhid, ya. Kepada tauhid. Ini menjadi kekhususan para nabi. Ketika mereka berdakwah, mereka tidak mengajak kepada menyembah mereka, tidak mengajak kepada memuliakan mereka, bukan mengajak kepada follow me and you'll be famous and you'll be rich. Ikuti aku nanti kamu jadi terkenal, jadi hebat, jadi kaya, bukan. Mereka mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengajak ini, dakwah ini memerlukan kesabaran. Sabar. Bukankah Nuh alaihissalam sudah contohkan kepada kita? Beliau bukan hanya berdakwah setahun, 2 tahun, bahkan gak hanya 10 tahun, tetapi ratusan tahun. Kemudian yang ketiga adalah Nuh alaihissalam dalam upayanya itu menjadikan kita ingat bahwa manusia itu sama. Tidak ada yang lebih istimewa satu dengan yang lainnya kecuali karena iman dan takwanya. Jadi mau pejabat, mau rakyat, mau ningrat, mau apapun darah kita, keturunan siapa kita ini, berapa banyak harta kita, pada dasarnya tidak ada yang istimewa karena urusan-urusan itu. Karena pangkat gelar itu. Yang menjadikan seseorang itu istimewa di mata Allah Ta'ala ada karena iman dan takwanya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan jalan keselamatan.
membuat jalan selamat. Dalam contoh Nabi Nuh alaihissalam adalah dengan membuat bahtera. Bahtera ini adalah jalan selamat. Siapa yang mau selamat? Naik kapal. Naik bahtera Nuh alaihissalam. Tanda orang-orang yang naik itu adalah orang-orang yang meyakini perintah Allah, meyakini kenabian, kerasulan Nuh alaihissalam. Mereka lah yang selamat. Termasuk di jalan selamatnya adalah pelajaran bagi kita pentingnya memperhatikan hewan-hewan. Karena hewan ini bagian dari makhluk Allah. Maka siapa yang menyelamatkan hewan karena Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tidak ada fanatisme keturunan. Tak ada fanatisme. Kita tahu bahwa satu di antara putra Nuh alaihissalam yang tadi sudah kita sebut Kan'an, itu tidak mau ikut jalan selamat ini. Perahu keselamatan ini, bahtera keselamatan ini. Maka dia ditinggalkan. Ketika Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak engkau selamatkan anakku? Maka Allah mengatakan, huwa laysa min ahlik. Dia itu bukan golonganmu. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti jalan keselamatanmu. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tenggelam. Keturunan, kelompok yang tidak mengikuti jalan kebenaran, dia tentu akan ditenggelamkan. Kemudian yang terakhir, yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah pasti kalah. Jadi yang ingkar pasti kalah. Jadi kalau hari ini ada yang sepertinya menang, itu bukan menang sesungguhnya. Itu tinggal tunggu tanggal kalahnya. Baik di dunia ini seperti Fir'aun, Namrud, kaum Nuh yang durjana, maupun siapapun. Dulu, sekarang, hukumnya sama. Akhirnya pasti kalah. Mungkin sepertinya menang di dunia, tapi dijamin pasti kalah di persidangan Allah. Bukankah Allah itu Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Maka yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, pasti kalah. Yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, pasti kalah. Inilah minimal 6 pelajaran yang bisa kita petik dari pendidikan Nuh alaihissalam, baik kepada dirinya, keluarganya, putra-putranya, putra-putrinya, maupun sampai ke umat ini. Semoga dari Nuh alaihissalam kita belajar menjadi pendidik terbaik, sebaik mungkin mengikuti pelajaran ibrah dari Nuh alaihissalam.